Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Istiqomah. Sehat? Puji Tuhan. Kami berharap kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, baik yang ada di gereja, di rumah, di kos-kosan, atau dimanapun kita berada. Dan saat ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita akan menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk kita berbakti kepada Tuhan. Tema Mei, kekuatan dan pengharapan. Tema hari ini pengharapan memberi damai sejahtera, terambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 11. Kita akan sama-sama membaca ayat emas kita yang terambil dari Roma 5 ayat 1. Kita akan membaca 2 kali dan diakhiri dengan alamat ayatnya. Hitungan ketiga kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. GBI Waru Cabang Kota Malang, gerejaku, keluargaku, kebanggaanku, do your best. Berilah yang terbaik. Mari kita akan bersaat teduh. Kita akan mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mengakui setiap dosa, setiap pelanggaran kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Amsal 28 ayat 13 berbunyi, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, saat pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang boleh kami nikmati senantiasa dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami rindu bersekutu, kami rindu belajar apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menolong setiap kami, Engkau berkati setiap kami Tuhan. Darah firman ini tidak berlalu begitu saja Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami, walaupun dalam situasi yang sedang sulit ini Tuhan, walaupun kami tidak bersekutu seperti biasanya bersama-sama saudara seiman kami di gereja Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami saat pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, ampuni akan setiap salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin. Kita akan senantiasa bersyukur bahwa berkat karunia Allah yang sangat luar biasa senantiasa memberkati kita. Kita akan menyanyikan sebuah pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, tinggalkan kicau burung tak henti, bunga
bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama membaca ayat kitab kita dari Roma 5 ayat 1 sampai 11. Dan saya akan menolong untuk membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lama, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu, kita telah menerima perdamaian itu. Demikian firman Tuhan. Kita akan bersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita masuk dan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Mesak. Kita akan kembali menaikkan satu pujian yang mengatakan bahwa Dia sanggup untuk memberkati kita. Dia akan menolong kita dalam segala perkara kita. Pertolongan-Mu akan kita nyanyikan bersama-sama. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita akan menyanyikan sekali lagi dari awal. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara menjawab dengan istimewa di tempat tinggal saudara. Dan saya selalu percaya bahwa kasih serta pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita begitu indah dan begitu luar biasa. Saya kembali akan mengajak Bapak Ibu dan Saudara akan belajar akan firman Tuhan di minggu yang kedua di bulan Mei ini. Satu tema di bulan Mei yang akan saya dan saudara pelajari adalah kekuatan pengharapan. Dan di minggu yang kedua ini kita akan secara khusus belajar bahwa pengharapan memberi damai sejahtera dari kitab Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11 seperti yang sudah dibacakan oleh pembawa acara. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, setelah ibadah jangan beranjak dulu. Seperti biasa saudara akan bertemu dengan keluarga, diskusikan apa yang menjadi berkat saudara yang saudara terima dari firman Tuhan. 10 sampai 15 menit sampaikan apa yang menjadi berkat saudara kepada keluarga, dan juga tetap mengingatkan kepada saudara untuk terus tetap mengikuti program Keluargaku Bertumbuh. Setiap hari jam 7 malam berkumpul dengan keluarga di rumah untuk saudara mengikuti panduan pendalaman Alkitab dan juga doa yang sudah dikirimkan oleh gereja, dan mengikuti juga dari channel YouTube gereja ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan kita bisa bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kembali, mari kita akan belajar satu tema ini tentang pengharapan memberikan damai sejahtera.
Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Kami siap Tuhan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang akan pimpin kami, Tuhan kuasai kami, dan biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu sia-sia, melainkan firman ini menjadi satu kekuatan yang baru atas kehidupan kami. Kami sebagai manusia tahu dan mengerti bahwa ada banyak tantangan, permasalahan yang berpotensi untuk menghilangkan damai sejahtera dari dalam kehidupan kami. Dan kami mohon biarlah firman Tuhan ini mengubahkan kehidupan kami, dan kami hidup di dalam satu semangat dan sukacita yang daripada Tuhan, dan kami memahami pengharapan yang Engkau berikan. Terima kasih Bapa, kami siap belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang damai sejahtera, tidak ada orang yang menginginkan bahwa di dalam dirinya hari demi hari menjalani atau menikmati kekhawatiran. Semua orang jika ditanya pasti mereka menginginkan damai sejahtera. Ada satu fakta yang menarik ketika ternyata di dunia ini ada banyak orang yang mengalami keputusasaan. Ada banyak orang yang mengalami kegelisahan atau kekhawatiran dan berujung kepada satu tindakan, yaitu bunuh diri. Satu fakta yang dinyatakan oleh WHO menyebutkan bahwa setiap tahunnya ada sekitar 800.000 orang yang melakukan bunuh diri. Kalau dikalkulasi secara lebih mendetail, berarti satu orang bunuh diri setiap 40 detik. Ini adalah satu fakta yang mengejutkan. Dan ketika kita melihat data yang lain, bunuh diri itu menjadi salah satu angka kematian tertinggi di dunia, dan dilakukan oleh orang-orang dari rentang usia 15 sampai 29 tahun. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pastinya saya dan Saudara perlu untuk melihat mengapa orang menjadi putus asa dan kemudian memilih untuk bunuh diri. Dan siapa yang banyak melakukan hal ini? Data yang lain menunjukkan bahwa orang-orang yang menjadi artis, orang-orang yang berpenghasilan rendah, politikus, itu adalah kelompok orang yang bukan selalu, tetapi kelompok orang yang melakukan bunuh diri. Dan fakta yang mengejutkan lainnya adalah persentase tertinggi negara yang melakukan bunuh diri adalah Korea Selatan. Kalau saudara bisa memahami dan mengerti, mencari informasi dan data, di Korea Selatan persentase orang Kristen cukup tinggi, sangat berbeda dengan kita yang ada di Indonesia, hidup sebagai minoritas. Di Korea Selatan ada sekitar 32% orang Kristen di sana. Cukup tinggi jumlah orang Kristen yang ada di sana. Tetapi fakta yang menyebutkan bahwa orang-orang di sana banyak melakukan bunuh diri menjadi hal yang cukup menyedihkan. Bisa jadi sebagian orang yang memilih untuk melakukan bunuh diri tersebut adalah orang Kristen. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, fakta tentang bunuh diri sebagai angka tertinggi, salah satu angka tertinggi di dalam kematian di dunia, mungkin menjadi hal yang menakutkan. Saat ini pun saya dan saudara juga menghadapi atau mengalami situasi kondisi yang juga mengkhawatirkan. Ada banyak keadaan yang bisa membuat saya dan saudara menjadi stres. Ada banyak keadaan yang bisa membuat saya dan saudara menjadi khawatir dan kemudian kehilangan damai sejahtera. Berkaitan tentang mengejar damai sejahtera, secara manusiawi semua orang menginginkan damai sejahtera. Semua orang akan mengupayakan yang terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan. Pasti saudara juga. Saudara pasti merindukan kebahagiaan dalam kehidupan saudara. Ada banyak upaya yang saudara lakukan untuk dapat memperoleh kebahagiaan.
Saudara akan bekerja sebaik mungkin sehingga kehidupan saudara diberikan kecukupan. Saudara tidak menjadi miskin dan kekurangan. Dari pekerjaan saudara, saudara bisa mendapatkan damai sejahtera. Mungkin saudara juga melakukan praktek-praktek menjaga kesehatan. Saudara berolahraga setiap hari supaya saudara menjadi pribadi yang panjang umur. Itulah upaya-upaya yang saya dan saudara bisa lakukan. Memang tidak salah, saya dan saudara berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi yang perlu saya dan saudara fahami berkaitan tentang kebahagiaan adalah memang secara nyata jelas kebahagiaan mungkin terkait dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Tetapi ada hal yang mengkontrol kebahagiaan tersebut, dalam tanda kutip mengkontrol kebahagiaan tersebut, yaitu hal-hal yang rohani. Ada banyak orang yang kaya, ada banyak orang yang punya uang yang berlebih, tetapi di dalam hatinya mereka tidak menikmati kebahagiaan. Ada banyak orang yang terlihat sehat, ada banyak orang yang terlihat kuat, tetapi mereka tidak menikmati kebahagiaan. Hal-hal rohani menjadi kunci bagi kehidupan seseorang untuk dapat menikmati kebahagiaan. Terlebih ketika saya dan saudara hidup sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya dan saudara harus memahami benar bagaimana saya dan saudara bisa mendapatkan atau memperoleh damai sejahtera. Dari kebenaran firman Tuhan yang saya dan saudara baca di kitab Roma pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang ke-11. Firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara, ada beberapa hal yang perlu saya dan saudara fahami dan mengerti, supaya damai sejahtera itu tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Supaya pengharapan yang saya dan saudara miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus dapat menuntun kita untuk kita hidup di dalam ketenangan, di dalam damai sejahtera, meskipun keadaan kita secara manusiawi adalah keadaan yang mungkin berat, keadaan yang mungkin penuh dengan pergumulan dan juga permasalahan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apa yang perlu saya dan saudara fahami berkaitan tentang memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan? Hal yang pertama, saya dan saudara perlu memahami bahwa dosa menjadi penghalang untuk kita memperoleh damai sejahtera. Dosa menjadi penghalang damai sejahtera. Kalau saya dan saudara membaca di ayat yang pertama, firman Tuhan menyatakan kepada kehidupan saya dan saudara, sebab itu kita dibenarkan oleh iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya ingin menekankan atau menggarisbawahi satu frase, dibenarkan oleh iman. Apa maksudnya dibenarkan oleh iman? Dibenarkan oleh iman artinya adalah berbaik kembali hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dan Tuhan menjadi bersatu. Hubungan manusia dan Tuhan dipulihkan. Kenapa terjadi demikian? Ketika saya dan saudara melihat pelajaran Alkitab, saya dan saudara bisa memahami bahwa saya dan saudara sebagai manusia adalah pribadi yang jatuh kepada dosa. Ketika saya dan saudara sekarang hidup sebagai orang percaya kepada Kristus, tetapi masih terikat kepada dosa, maka yang terjadi antara kehidupan saya dan saudara serta kepada Tuhan adalah hubungan yang tidak sehat. Dan itulah yang menjadi penghalang damai sejahtera. Ketika saya dan saudara masih terikat dengan dosa yang ada pada masa lalu kita, maka saya dan saudara tidak benar-benar hidup di dalam iman yang kokoh kepada Tuhan. Maka dari itu, yang perlu saya dan saudara lakukan adalah kita harus bertobat. Kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus berarti percaya akan keselamatan, percaya akan
penyalipannya yang membawa kehidupan kita dari kematian kekal kepada kehidupan kekal. Dan ketika saya dan saudara percaya kepada Kristus, berarti satu hal yang harus saya dan saudara lakukan adalah mempercayakan diri kita kepadanya. Mempercayakan diri kita supaya Tuhan menuntun kita, supaya saya dan saudara dituntun di dalam iman, dan juga saya dan saudara berada di dalam jalur yang benar, yaitu jalur kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau saya dan saudara mengerti bahwa saya dan saudara sudah dibenarkan oleh karena iman, maka seharusnya saya dan saudara menikmati damai sejahtera. Kalau orang kehilangan damai sejahtera, berarti sebenarnya mereka kehilangan pengharapan di dalam iman. Ada banyak orang yang kehilangan pengharapan iman, memilih untuk bertindak tanpa hikmat. Ada banyak orang yang kehilangan pengharapan iman, mereka itu dikendalikan oleh nafsu dan emosi mereka. Dan saya dan saudara tahu bahwa hati yang dikendalikan oleh dosa membuat saya dan saudara kehilangan kebenaran. Ketika saya dan saudara tahu bahwa ketika kedagingan lebih besar menguasai kehidupan kita, saya dan saudara akan terjebak di dalam sakit secara rohani. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau saya dan saudara sudah sakit secara rohani, maka yang terjadi adalah saya dan saudara tidak akan menikmati damai sejahtera yang dari Tuhan. Mungkin saya dan saudara menikmati sebuah kesenangan yang dunia berikan atas kehidupan kita, tetapi saudara perlu tahu bahwa kesenangan tersebut adalah kesenangan yang fana, kesenangan yang tidak kekal, dan kesenangan tersebut akan menuntun kita kepada maut. Maka saya dan saudara perlu untuk memastikan kehidupan kita. Apakah saya dan saudara masih terikat kepada dosa? Ingatlah bahwa dosa bisa menjadi penghalang saudara untuk menikmati damai sejahtera. Ingatlah bahwa dosa bisa menghalangi saudara untuk melihat kasih karunia Allah yang begitu indah, sehingga saudara bisa menikmati damai sejahtera yang kekal. Tetapi ketika saudara hidup di dalam dosa, maka saudara akan kehilangan damai sejahtera tersebut. Lihat kepada diri kita masing-masing. Apakah saya dan saudara masih ada di dalam dosa secara terus-menerus atau tidak? Pelajaran yang pertama, dosa menjadi penghalang damai sejahtera. Kemudian yang kedua, yang bisa kita pelajari bersama-sama Bapak, Ibu, dan saudara adalah iman menuntun kepada keteguhan hidup. Iman menuntun kepada keteguhan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada cerita dari seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya karena suaminya meninggal dunia. Ibu ini menjadi seorang janda dan dia memiliki 5 orang anak. Dan satu komitmen yang dia nyatakan kepada Tuhan melalui doanya, dia mengatakan demikian. Tuhan, saya tidak akan menikah lagi. Tuhan, saya akan hidup bersama 5 orang anak saya. Dan saya akan mencukupinya dan saya akan merawat dan memelihara mereka sebagai seorang single parents. Dan Bapak, Ibu, dan saudara, dia menyatakan satu doa yang sungguh sangat luar biasa. Dia menyatakan kalimat seperti ini. Tuhan, aku mohon kepadamu, jangan jadikan aku menjadi orang yang begitu kaya, sehingga aku dapat jatuh kepada kesombongan. Tetapi juga jangan jadikan aku menjadi orang yang begitu miskin, sehingga aku dan anak-anakku nanti akan mencuri. Tetapi jadikanlah aku menjadi orang yang sangat cukup, supaya aku bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupanku dan juga kehidupan anak-anakku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sungguh iman yang begitu luar biasa dinyatakan oleh ibu ini. Dan kalau saya dan saudara secara pribadi melihat kepada diri kita, mungkin saya dan saudara merasakan hal yang demikian. Mungkin saya dan saudara merasakan bahwa kehidupan ini kok begitu berat,
saya jalani. Saya serasa tidak mampu untuk menjalaninya Tuhan. Ada banyak permasalahan, sakit penyakit, hutang piutang, kesulitan perekonomian, begitu besar biaya sekolah, dan lain sebagainya. Tetapi saudara menyatakan satu kalimat yang menguatkan, saya akan menjalaninya bersama dengan Tuhan Yesus. Susah senang saya akan jalani bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mungkin saudara pernah mengalaminya. Dan saya pun secara pribadi pernah mendengar hal ini sebagai kesaksian dari jemaat. Dan saya bersyukur akan hal itu. Itu menunjukkan bahwa iman yang saya dan saudara miliki menjadi satu dasar yang teguh untuk kita bisa hidup teguh di hadapan Tuhan ketika saya dan saudara berada di dunia ini. Ketika saya dan saudara hidup sebagai orang percaya, iman itu mengajarkan bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Dan ketika saya dan saudara adalah miliknya Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Tuhan bersama dengan kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan rindu bahwa kita bertumbuh di dalam kehendak dan juga rencananya Tuhan. Satu ayat di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang kedua, firman Tuhan menyatakan kepada saya dan saudara, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk kepada iman, kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan kemudian dilanjutkan dari ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari ayat ini saya dan saudara bisa mengetahui bahwa Tuhan tidak serta-merta meninggalkan anak-anaknya. Meskipun saya dan saudara berada di dalam dunia yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan permasalahan, penuh dengan kehidupan yang begitu berat, tetapi saya dan saudara tetap disertai oleh Tuhan. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan tahan uji menghasilkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Inilah proses yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Jangan saudara menjadi mudah mengeluh ketika hidup saudara nyatakan, kok hidupku berat. Tuhan sedang memproses saudara untuk menjadi pribadi yang tangguh. Dan saudara perlu untuk melakukan hal di mana saudara membangun satu kedekatan dengan Tuhan. Saudara perlu untuk terus memastikan bahwa iman saudara kuat dan kokoh di dalam Tuhan, supaya hidup saudara menjadi hidup yang teguh. Di dalam kehidupan seorang Kristen, saya dan saudara pasti akan tetap menghadapi permasalahan. Penderitaan itu akan tetap ada. Tetapi hal-hal tersebut tidak akan melemahkan kita. Hal-hal tersebut tidak akan membuat kita menjadi goyah, melainkan semakin memperkuat kita, semakin mengokohkan kita. Karena saya dan saudara memiliki Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pastikan saudara memiliki kehidupan iman yang benar di hadapan Tuhan. Karena iman saudara yang akan membawa saudara bisa hidup teguh menjalani kehidupan yang berat ini. Yang kedua, sudah kita pahami bersama-sama bahwa iman menuntun kepada keteguhan hidup. Iman menuntun kepada keteguhan hidup. Yang ketiga, firman Tuhan yang bisa kita pahami bersama-sama adalah hendaknya saya dan saudara terus tetap mengingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kehidupan kita. Tuhan Yesus mengasihi kehidupan kita. Dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Apa kasih yang Tuhan nyatakan atas kehidupan saya dan saudara?
Di ayat yang ke-6 firman Tuhan mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Apa artinya waktu kita masih lemah? Lemah sebenarnya dari ayat ini menjelaskan bukan berbicara tentang keadaan secara manusiawi, keadaan di mana ada banyak permasalahan dalam kehidupan kita. Lemah yang dimaksud dari ayat ini adalah ketika saya dan saudara hidup di dalam dosa. Saya menyampaikan firman Tuhan minggu yang lalu, bagaimana dosa itu lebih mengerikan daripada hal-hal yang menjadi ketakutan-ketakutan kita. Dosa itu lebih mengerikan dari permasalahan perekonomian. Dosa itu lebih mengerikan daripada virus COVID-19. Dosa itu lebih mengerikan daripada tantangan-tantangan sosial yang saya dan saudara miliki. Karena dosa akan membawa saya dan saudara kehilangan kemuliaan Allah. Dan itulah yang membuat saya dan saudara lemah. Tetapi bersyukur bahwa kasih Tuhan begitu nyata dan indah atas kehidupan saya dan saudara. Dia memberikan Kristus untuk mati, supaya saya dan saudara yang harusnya masuk kepada kerajaan maut, dipindahkan kepada kerajaan kekal, yaitu surga bersama dengan Allah Bapa. Saya dan saudara perlu memahaminya. Darah Kristus sungguh sangat luar biasa untuk saya dan saudara. Darah Kristus adalah bukti bahwa Dia mengasihi kepada saya dan saudara. Kasih Tuhan Yesus dan juga keadilan Tuhan Yesus akan selalu berjalan mengiring di dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita tetapi membenci dosa yang ada dalam kehidupan kita. Maka dari itu Dia selalu berupaya, Dia selalu mengingatkan kepada kehidupan saya dan saudara supaya kita tidak hidup di dalam dosa. Karena Tuhan mengasihi kehidupan saya dan saudara. Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pemeliharaan Tuhan nyata tersedia untuk kehidupan kita. Jangan saudara menjadi ragu atas kasih dan juga pemeliharaan Tuhan. Mungkin saudara bisa menyatakan bahwa Tuhan, hidupku berat, tetapi aku akan tetap mengikut Yesus. Tuhan, permasalahanku begitu banyak. Tuhan, mungkin aku jatuh berulang kali kepada keputusasaan. Tuhan, aku berulang kali kehilangan pengharapan. Tetapi aku akan selalu tetap mengarahkan hidupku kepadamu. Aku akan tetap berserah. Aku akan tetap percaya dan mempercayakan diriku kepadamu ya Tuhan. Inilah yang menjadi komitmen kita. Bahwa saya dan saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kepada kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau saya dan saudara merenungkan ketiga poin yang saya dan saudara sudah pelajari, saya dan saudara mengetahui apa alasan-alasan untuk saya dan saudara bisa menjadi pribadi yang damai sejahtera. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini saya dan saudara sedang kehilangan damai sejahtera? Apakah saya dan saudara saat ini sedang kehilangan pengharapan? Apakah saya dan saudara saat ini sedang mengalami kekhawatiran yang begitu luar biasa? Ingat kembali, damai sejahtera dalam kehidupan kita bisa hilang karena saya dan saudara masih terikat kepada dosa. Pastikan diri saudara jauh dari dosa. Pastikan saudara tetap hidup di dalam kehendak dan juga kekudusan yang dirindukan oleh Tuhan. Dan ketika saya dan saudara menjalaninya, damai sejahtera akan saya dan saudara nikmati. Saudara harus tetap memastikan bahwa memegang teguh iman kepada Kristus. Karena iman itulah yang akan menuntun saudara untuk saudara bisa menjadi pribadi yang kokoh dan teguh di dalam Tuhan. Saudara bisa menyatakan kepada dunia ini, mungkin hidup ini berat, tetapi iman saya yang menuntun untuk saya bisa menikmati sukacita dan juga kebahagiaan. Dan selalu ingat kembali
bahwa Tuhan Yesus mengasihi kepada kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan bersama selalu dengan kehidupan saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah selalu senantiasa, sumber dan kekuatan pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus saja yang mampu untuk menolong saudara terbebas dari segala ketakutan kita, segala kekhawatiran, segala permasalahan kita. Percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan senantiasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan saya dan kehidupan kita semakin kokoh dan teguh mengikut Tuhan Yesus sampai Tuhan memanggil kita. Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Hamba-Mu penuh dengan keterbatasan, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan memeteraikan firman ini. Dan kiranya firman ini menjadi satu kekuatan baru atas kehidupan kami. Ampuni Tuhan akan segala dosa, kekurangan dan kesalahan kami, ketika kami masih sering meragukan pertolongan dan juga kuasa Tuhan. Dan ajar kami untuk kami selalu menaruh pengharapan di dalam Tuhan Yesus saja. Karena pengharapan tersebut yang akan memberikan damai sejahtera atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama berdiri. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Muda Mesak. Kita akan sama-sama mengangkat satu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ditentukan oleh perkataanku. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Ditentukan oleh kuasa-Mu, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku
Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengembalikan yang terbaik melalui persembahan, persepuluhan, dan G2000. Kita akan memberikan persembahan, sembari kantong persembahan dikumpulkan, kita akan menyaksikan pengumuman WCM Good News. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak pagi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa, menyerahkan rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, sekaligus mensyukuri atas setiap persembahan perpuluhan yang saudara sudah kumpulkan, dan kita akan menaikkan segala doa syafaat kita. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau pada saat hari ini kami bisa berbakti kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, melalui pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami saat ini bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami juga rindu untuk menyampaikan komitmen kami bersama dengan keluarga kami, sebagai bukti respon kami taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus selalu senantiasa menolong dan memberkati kepada kehidupan kami. Dan kami saat ini rindu berdoa menyerahkan untuk setiap persembahan perpuluhan yang telah kami kumpulkan kepadamu. Tuhan Yesus kiranya memberkati, dan biarlah keuangan ini menjadi alat Tuhan untuk menolong pekerjaan-Mu di gereja ini. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan memberkati kepada setiap kehidupan kami. Melalui pekerjaan kami, Tuhan hadirkan kecukupan, dan kiranya kami pun bisa terus tetap mengembalikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami juga rindu berdoa menyerahkan syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi di dunia dan juga di Indonesia. Kami bersama berjuang menghadapi virus COVID-19, dan kami percaya Tuhan Yesus turut campur tangan. Tuhan tidak meninggalkan kami sendirian. Pakai kami sebagai masyarakat, pemerintahan, tenaga kesehatan, untuk kami bisa terus berpartisipasi aktif, bergotong royong untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Berkati setiap orang-orang yang terdampak, yang saat ini menjadi pasien positif. Tuhan berikan pemulihan dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan kekuatan kesehatan, dan juga Tuhan jauhkan mereka dari stres, dan mereka bisa pulih seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, kami percaya kepadamu, dan kami berharap bahwa virus ini bisa segera berlalu. Dan kerinduan kami bersama juga Tuhan, kami rindu berdoa menyerahkan untuk gereja Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk GPI Waru Cabang Malang. Tuhan menyertai dan memberkati. Kami menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan yang melayani sebagai panitia perancang. Tuhan sertai dan Tuhan berkati mereka. Dan Tuhan berkati pula untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan,
yang sedang berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan. Dan saat ini kalau ada di antara kami yang ada permasalahan, Tuhan tolong, Tuhan hadir, Tuhan memberikan jalan keluar atas kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk anak-anak kami yang hari ini masih harus sekolah dari rumah. Tuhan berkati mereka supaya mereka bisa terus tetap semangat, berkati hikmat dan juga kesabaran untuk orang tua bisa selalu senantiasa mendidik kepada anak-anak. Dan kami percaya dan menyerahkan hidup kami seutuhnya kepadamu ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga rindu berdoa menyerahkan pergumulan kami. Satu hal yang selalu senantiasa kami ingin nyatakan kepada Tuhan, kami rindu untuk memiliki tempat ibadah yang permanen. Tuhan pakai kami untuk kami bisa mendukung di dalam doa, daya, dan dana, supaya kami bisa merealisasikan pembelian ruko ini. Dan kami berdoa menyerahkan pula bahwa dalam bulan ini kami harus membayar perpanjangan kontrak. Tuhan juga yang akan memberkati, Tuhan menyediakan kecukupan untuk kami bisa memenuhi tanggung jawab ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya kepadamu dan kami berserah kepadamu. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu senantiasa memimpin dan memberkati kepada kehidupan kami. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan mengakhiri ibadah ini dengan mengarahkan hidup kita kepada Yesus yang adalah Tuhan dan juga Juru Selamat kita. Dan marilah kita akan pulang dengan bersuka cita, membawa damai sejahtera, pertolongan, penghiburan, serta berkat-berkat secara jasmani dan rohani yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih akan kita pujikan bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.